Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Nugraha. Saya dari Universitas Pancasakti, dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika, tugas semester 1 atau ganjil 2021. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan nama dosen pengampu adalah Pak Son Haji SAG MM. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama itu definisi dari rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir atau kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kepercayaan terkait 6 pembahasan yang ada dalam rukun iman merupakan suatu keharusan untuk mempercayainya. Hal ini berkaitan dengan akidah serta ketauhidan. Karena sebagai muslim dilarang untuk mengimani Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan penjelasan dari rukun iman. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar dari iman. Karena sebagai umat Islam harus mengakui keesaannya. Dia merupakan pencipta di alam semesta, penguasa langit maupun bumi, serta Tuhan yang wajib disembah dengan sifat tidak beranak dan tidak diperanakan. Meyakini akan hadirnya Allah tidak hanya dengan kata-kata semata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan. Caranya yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksudnya melakukan segala perintah serta menjauhi larangan yang mengantar ke jurang kesesatan. Yang kedua, pengertian iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak diberikan nafsu. Oleh karenanya mereka selalu taat pada segala perintah serta ketetapan meskipun tidak terlihat sebagai manusia, harus meyakini keberadaannya dengan tugas tersendiri. Setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam. Namun sejatinya terdapat lebih dari bilangan tersebut. Makhluk ini juga bertugas sebagai perantara Allah. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 2 yang berbunyi sebagai yang ada di gambar ya. Yang merupakan artinya dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Yang ketiga, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan ajarannya melalui kitab diturunkan kepada Rasul melalui perantara malaikat. Ajaran di dalamnya harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya secara utuh tanpa adanya kelalaian. Ada banyak umat terdahulu terkena azab karena kelalaiannya. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan hidup umat di hala para Rasulullah sudah wafat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan terpecah belahnya akidah dan keyakinan mereka. Meskipun demikian, terdapat penerusnya yaitu para sahabat dan ulama. Yang keempat merupakan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Nabi dan Rasul wajib diketahui yaitu sekitar 25 yang diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 kitab suci diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dengan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan wajib disembah. Kitab tersebut disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, baik dengan menunjukkan wujud aslinya maupun menyamar. Isi di dalamnya sebagai pedoman mengambil keputusan dan menghukumi terkait suatu perkara yang bertujuan agar terarah serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. 5. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat.
Hari akhir adalah hal nyata yang sering diingkari oleh manusia. Sebagai seorang muslim, maka mereka wajib mengimani untuk menunjang semangat dalam beribadah serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar adanya dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari akhir nanti, semua manusia dikumpulkan dengan berbagai keadaan, bahkan digambarkan ada yang berkepala hewan maupun tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hal ini dikarenakan posisi matahari di atas kepala berjarak sekitar 1 jengkal sehingga panasnya dapat melelehkan tubuh. Yang nomor 6 yang terakhir, pengertian iman kepada kode dan kodar. Takdir terdiri sebagai menjadi dua. Yang pertama yaitu tetap. Sebagai contoh yaitu kematian, jodoh, dan rezeki. Bagian yang kedua merupakan dapat diubah dengan berusaha serta berdoa kemudian diiringi ketakwaan. Manusia perlu meyakini sebagai rujukan bahwa semua atas kehendak dan kuasa Allah. Yang kelima, Rukun Islam ada 5. Yang pertama itu ada syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, yang kelima haji jika mampu. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Bagi umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk memahami serta melaksanakan beberapa di antaranya dengan syarat dan ketentuan. Umumnya pelajaran terkait hal ini diajarkan mulai dari tingkat SD sampai SMA sederajat. Hal ini menandakan bahwa rukun Islam memiliki peran penting dalam kehidupan. Penting Anda diketahui bahwa sebelum mengamalkannya, sebaiknya mengetahui terkait ketentuannya. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada syarat tertentu yang dapat menentukan apakah seseorang wajib melakukannya atau menjadi sunnah. Terdapat setidaknya 5 aspek yang perlu diketahui sesuai dengan hadis yang ada di gambar. Yang ada di sini ya, silahkan dibaca. Yang merupakan artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Haji riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas sudah disebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara sebagai pondasi dalam hidup untuk mendapatkan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, terdapat aturan tersendiri sebelum melaksanakannya. Secara lebih rinci akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Pengertian syahadat yang pertama. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum masuk Islam adalah syahadat atau persaksian. Di samping itu perlu dimengerti maknanya agar dapat mengamalkan secara benar. Umumnya sebagian masyarakat menggunakan sebagai amalan harian. Saat mengucapkan kalimat tersebut harus diiringi dengan kehati-hatian karena berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga tidak boleh di sembarang tempat, misalnya di WC, mencerminkan perbuatan menghina karena dilafazkan pada lokasi yang najis. Yang kedua ada pengertian sholat. Rukun Islam yang wajib dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Dikutip dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Pada awal disyariatkan pelaksanaannya bilangan sholat mencapai 50 rakaat. Kemudian Rasulullah disarankan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguranginya sampai beberapa kali. Akhirnya menjadi seperti yang diwajibkan saat ini, yaitu 17 rakaat dalam 5 waktu. Yaitu yang pertama itu ada sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, sholat asar berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya berjumlah 4 rakaat. Pengertian zakat yang ketiga. Zakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam setiap bulan Ramadan dengan syarat dan aturan pengerjaan yang sudah ditetapkan. Takarannya sendiri ditetapkan agar tidak memberatkan umat sehingga banyak yang melaksanakannya. Hasil dari zakat fitrah ini nantinya dibagikan kepada 8 asnaf atau penerima. Tujuannya yaitu untuk membantu kesulitan saudara sesama muslim terutama yang tidak
mampu agar mereka tidak menikmati makanan secara layak. Mereka dapat menikmati makanan secara layak. Saat pelaksanaannya ada batasan waktu dan syarat tertentu. Oke, kita masuk yang keempat, merupakan pengertian puasa. Menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Agar tidak salah dalam memahaminya, ada baiknya mengetahui terkait ketentuan dan pembahasan yang melatar belakangi karena menjadi penentu keabsahannya. Meskipun poin utama dari puasa adalah menahan rasa lapar dan haus, namun secara lebih mendalam, hal ini juga berkaitan dengan mengontrol beberapa kegiatan buruk, sebagai contoh hawa nafsu berlebihan, amarah, serta agar dapat merasakan sulitnya saudara yang kurang beruntung. Yang kelima, pengertian naik haji. Rukun Islam yang terakhir ini adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebenarnya pelaksanaannya sangat dianjurkan, namun melihat keadaan umat manusia yang bermacam-macam sehingga menjadi hukumnya dibolehkan sampai dilarang jika akan menimbulkan kemudaratan. Alasan mengapa dikatakan wajib untuk yang mampu karena perjalanan menuju tanah suci memerlukan dana yang tidak sedikit. Ibadah haji sendiri dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Zulhijjah. Pada waktu tersebut, umat muslim seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama, yaitu Baitullah. Ya, kita lanjut lagi ke malaikat yang wajib diketahui serta tugasnya masing-masing. 10 nama malaikat yang menjadi utusan Allah harus diajarkan kepada anak sejak dini. Malaikat ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti yang sudah diketahui dalam agama Islam, sebagai muslim wajib meyakini rukun iman yang berjumlah 6. Adapun rukun iman yang kedua yakni percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Keimanan terhadap malaikat mesti dimana ajarkan kepada anak meskipun sosok malaikat tak bisa dilihat secara kasat mata dalam agama Islam. Malaikat diciptakan dari cahaya dan semua muslim wajib beriman kepadanya. Malaikat juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat terhadap perintahnya. Sebenarnya ada ribuan malaikat, namun hanya 10 saja nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui. Siapa saja nama malaikat yang wajib dipercaya dalam agama Islam dan apa saja tugasnya? Ya, berikut ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah. Malaikat Jibril adalah malaikat pertama yang wajib dimana kenalkan kepada anak-anak. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul karena Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul terakhir. Dan Nabi Muhammad SAW juga sudah meninggal berabad-abad lalu. Oleh karenanya, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya merupakan memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Nama malaikat dan tugasnya yang wajib dihafal nomor 2 adalah malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi malaikat Mikail tidak hanya memberikan rezeki kepada semua manusia saja. Namun selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat ketiga yang harus diimani oleh seorang muslim adalah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis trompet di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itu hari kiamat tiba yang membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati. Setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniup trompet kedua.
Trompet kedua ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati setelah tiupan trompet kedua dan semua makhluk hidup kembali hidup. Inilah yang dinamakan sebagai hari kebangkitan. Yang keempat ada malaikat Israel, tugasnya merupakan mencabut nyawa. Selanjutnya yakni nama malaikat dan tugasnya yang wajib diimani adalah malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Maka malaikat Israel akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Malaikat Israel bisa dibilang menjadi malaikat yang namanya cukup dikenal di antara nama malaikat yang lainnya. Malaikat Israel adalah malaikat yang sangat patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk membinasakan apapun itu. Ia tega mencabut nyawa asalkan bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Penciptanya. Yang kelima, malaikat munkar. Tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Kemudian ada malaikat munkar yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur setelah ia meninggal. Tugas malaikat munkar ini menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Malaikat munkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan yang membawa godam sebagai senjatanya. Ketika seseorang manusia ditanya olehnya dan dia tidak bisa menjawab, maka godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur. Kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama. Ketika tidak bisa menjawabnya lagi, maka akan dihancurkan lagi. Begitu seharusnya hingga hari kebangkitan tiba. Yang keenam, malaikat nakir. Tugasnya menanya orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Berkebalikan dengan malaikat munkar, selanjutnya tugas malaikat nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Diceritakan jika malaikat keenam ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Diceritakan juga jika orang yang didatangi oleh malaikat ini akan masuk surga. Yang ketujuh, malaikat rokib. Tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Nama malaikat dan tugasnya yang ketujuh ini adalah malaikat rokib. Tugas malaikat rokib adalah untuk mencatat amal kebaikan pada manusia semasa hidupnya. Oleh karena itu, perlu mengajarkan untuk selalu berbuat baik kapanpun kepada siapapun, agar amal perbuatan anak selalu dicatat dalam buku malaikat rokib. Dan yang kedelapan ada malaikat atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia selama hidupnya. Memiliki tugas yang berkebalikan dengan rokib. Malaikat ke-8 yang wajib diimani adalah malaikat atid. Tugas malaikat atid adalah untuk mencatat amal buruk manusia. Oleh karena itu, sebagai orang tua wajib mengingatkan anak untuk menghindari berbuat buruk atau jahat, karena malaikat atid akan selalu mencatat tindakan yang dilakukannya. Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang 9. Malaikat ke-9 yang wajib diimani yakni malaikat Malik. Tugasnya Malik adalah menjaga pintu neraka. Hal ini sesuai dengan surat At-Tamrin ayat ke-6 yang merupakan artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Berkebalikan dengan malaikat Malik, tugas malaikat Ridwan yang wajib diimani yakni untuk menjaga pintu surga. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbuat baik selama hidup di dunia. Surga sendiri di dalam Al-Qur'an adalah tempat yang indah dan hadiah bagi orang-orang beriman selama di dunia.
Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan di dalam surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Itulah tadi 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib diyakini dalam agama Islam. Sebagai seorang muslim ini wajib diimani. Ini bisa mengajarkan anak agar lebih mudah dihafal. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Nabi dan Rasul yang wajib diketahui serta kisah kenabian dan kerasulannya. Nama Nabi dan Rasul. Berikut ini adalah 25 nama Nabi dan Rasul secara berurutan beserta sedikit kisahnya kurang lebih. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke bumi. Al-Quran menyebutnya namanya sebanyak 25 kali. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan surga selama hidup di dunia. Dia pula yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 2 kali. Yang ketiga ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh termasuk dalam golongan ulul azmi. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang. Al-Quran menyebut namanya sebanyak 43 kali. Yang keempat ada Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diberikan mukjizat bisa menurunkan hujan atas seizin Allah Subhanahu wa taala saat kaum Ad dilanda kekeringan dan tidak bisa menemukan sumber air. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 7 kali. Yang kelima ada Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 10 kali. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menjadi Nabi, Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung terbesar tersebut. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 69 kali. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 27 kali. Nabi yang ke-8, Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadi kurban pada Idul Adha. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Yang 9, Nabi Ishak alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Ishak disebutkan memiliki ilmu akhlak dan perbuatan yang baik. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 17 kali. Nah, yang ke-10 ada Nabi Yakub alaihissalam. Yakub merupakan seseorang yang memiliki karakter dan pribadi yang kuat serta mempunyai keimanan yang luar biasa. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Yang ke-11 ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah seseorang yang tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Ia bisa menafsirkan mimpi dan memberi amanah oleh raja untuk memimpin. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 58 kali. Yang ke-12 ada Nabi Ayub alaihi salam. Ayub adalah seseorang hamba yang saleh sekaligus nabi yang terkenal karena kesabarannya.
Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali. Lanjut ke nomor 13, ada Nabi Syuaib alaihi salam. Syuaib adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. Al-Quran menyebutkannya namanya sebanyak 11 kali. Yang ke-14 ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa termasuk ulul ilmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Ia berhasil membinasakan Firaun beserta pengikutnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 136 kali. Yang ke-15 ada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun memiliki jenggot 2 warna, sebagian warna putih dan sebagiannya lagi berwarna hitam. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanamkan rasa cinta kaumnya kepadanya dengan sangat mendalam. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 20 kali. Yang ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihi salam. Zulkifli merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Nah, yang ke-17 ada Nabi Daud alaihi salam. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Ia bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara yang merdu, dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Dan yang ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan dan mampu menundukkan jin. Ia juga raja yang kaya raya serta dermawan. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali. Yang ke-19 ada Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. 20 Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan Ilyasa mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit atas seizinnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ke-21 ada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus pernah berpergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan paus. Tetapi setelah bertobat, ia berhasil selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Yang ke-22 ada Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria terkenal dengan sangat sabar dan tabah. Ia tidak memiliki keturunan hingga usianya senja. Tetapi karena tak pernah putus berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan memiliki anak yang bernama Yahya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam. Ini anaknya Zakaria ya. Anak dari Nabi Zakaria ini dikenal memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Yahya merupakan salah seorang nabi bagi Bani Israel. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Yang ke-24 merupakan Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ia merupakan putra Maryam, dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali. Sebutan Al-Masih sebanyak 11 kali dan sebutan Ibnu atau putra Maryam sebanyak 23 kali. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir di muka bumi ini. Muhammad SAW sang Nabi terakhir. Kitab Al-Quran diturunkan kepadanya di mana sebagai penyempurnanya dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, kita lanjutkan dengan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya serta kenapa ada yang berbeda ajarannya saat ini. Ini merupakan ada 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menerimanya. Berikut penjelasannya. Nama-nama kitab Allah diterima oleh utusan atau nabi yang berbeda.
Di bawah ini urutan penerima juga bahasa yang digunakannya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan penjelasannya, Taurat adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadikan pelita bagi manusia, petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Quran Surat Al-Qasas Surat 28 ayat 43. Allah menurunkan Taurat semuanya dalam bentuk tulisan yang ditulis pada lembaran tertentu. Allah berfirman yang artinya adalah, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh atau Taurat segalanya sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepada perintah-perintahnya yang sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-A'raf Surat 7 ayat 145. Taurat adalah kitab yang paling menonjol dan tertinggi untuk keturunan Israel. Itu melaksanakan perincian hukum mereka yang diturunkan kepada Musa. Hukum ini juga dijalankan oleh para nabi di antara keturunan Israel setelah dia. Allah berfirman yang artinya adalah, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengan kitab itu perkara orang-orang Yahudi oleh diputuskan para nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, karena mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah. Mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah Surat kelima ayat 44. Pelajaran penting yang didapat dari ayat itu adalah bahwa menjaga Taurat dipercayakan kepada para ahli hukum dari keturunan Israel. Sebagai bagian dari ayat itu mengungkapkan karena mereka telah dipercayakan untuk menyimpannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Taurat dapat diubah oleh manusia, tidak seperti Al-Quran. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Daud alaihissalam, dan Allah berfirman yang artinya adalah, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Dan kami memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa Surat keempat ayat 163. Kitab Zabur tidak seperti Taurat, hanya berisi doa-doa, zikir, pujian kepada Allah, dan zikir lain yang telah diajarkan Allah kepada Daud alaihissalam. Tidak ada penjelasan tentang hukum hal-hal hukum atau ilegal atau hukum lainnya. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil adalah diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat.
pelajaran yang baru atau kabar gembira. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai konfirmasi kebenaran Taurat dan isinya cocok dengan Taurat. Allah berfirman yang artinya adalah, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 46. Menurut beberapa para ulama telah menjelaskan Injil tidak berbeda dengan Taurat dalam isi, tetapi untuk sejumlah kecil masalah hukum di mana keturunan Israel berpedoman, karena Allah telah mengungkapkan tentang perkataan Isa alaihissalam yang artinya adalah, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagai yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Quran Surat Al-Imran Surat 3 ayat 50. Yang keempat, ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau biasa dikenal dengan Nuzulul Quran pertama kali terjadi ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran berdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Ya, sekarang dilanjutkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna dan artinya. Pengertian Asmaul Husna, manfaat, dan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta artinya yang perlu diketahui. Maksudnya ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah lagi baik. Nama-nama indah dan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna ini tercantum di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Oke, berikut nama-nama Asmaul Husna beserta artinya yang dianjurkan untuk dihafal dan dipahami bagi setiap muslim. Oke. Yang pertama ada Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Yang kedua Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, Al-Salam yang Maha Memberi kesejahteraan, Al-Mu'min yang Maha Memberi keamanan, Al-Muhaimin yang Maha Mengatur, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang memiliki kegagahan, Al-Mutakabbir yang Maha Megah yang memiliki kebesaran, Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Bari yang Maha Melepaskan, Al-Musyawir yang Maha Membentuk rupa, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, Al-Qahhar yang Maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu, Al-Wahhab yang Maha pemberi karunia, Ar-Razzaq yang Maha pemberi rezeki, Al-Fattah yang Maha pembuka rahmat, Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Qabid yang Maha menyempitkan, Al-Basit yang Maha melapangkan, Al-Khafid yang Maha merendahkan, Ar-Rafi' yang Maha meninggikan, Al-Mu'iz yang Maha memuliakan, Al-Muzil yang Maha menghinakan, Al-Sami' yang Maha mendengarkan, Al-Bashir yang Maha melihat, Al-Hakam yang Maha menetapkan, Al-Adil yang Maha adil, Al-Latif yang Maha lembut,
Al-Khabir yang maha mengenal, Al-Halim yang maha penyantun, Al-Azim yang maha agung, Al-Ghafur yang maha memberi pengampunan, Asyakur yang maha pembalas budi, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar, Al-Hafiz yang maha memelihara, Al-Mukit yang maha memberi kecukupan, Al-Hasib yang maha membuat perhitungan, Al-Jalil yang maha luhur, Al-Karim yang maha pemurah, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Mujib yang maha mengabulkan, Al-Wasi yang maha luas, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Wadud yang maha mengasihi, Al-Majid yang maha mulia, Al-Ba'id yang maha membangkitkan, Asyahid yang maha menyaksikan, Al-Haq yang maha benar, Al-Wakil yang maha memelihara, Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Matiin yang maha kukuh, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Mushi yang maha mengalkulasi, Al-Mubadi yang maha memulai, Al-Mu'id yang maha mengembalikan kehidupan, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumitu yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Wajid yang maha penemu, Al-Majid yang maha mulia, Al-Wahid yang maha tunggal, Al-Ahad yang maha esa, As-Samad yang maha dibutuhkan, Al-Qadir yang maha menentukan, maha menyeimbangkan, Al-Muqtadir yang maha berkuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, Al-Muakhir yang maha mengakhirkan, Al-Awal yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir, Al-Zahir yang maha nyata, Al-Batin yang maha goib, Al-Wali yang maha memerintah, Al-Muta'ali yang maha tinggi, Al-Baru yang maha penderma, At-Tawwab yang maha penerima taubat, Al-Muntakim yang maha pemberi balasan, Al-Afu yang maha pemaaf, Ar-Ra'uf yang maha pengasuh, Al-Malikul Mulk yang maha penguasa kerajaan, Zul Jalali wal Ikram yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan, Al-Muqsit yang maha pemberi keadilan, Al-Jami yang maha mengumpulkan, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan, Al-Mani yang maha mencegah, Ad-Dhor yang maha penimpa kemudaratan, An-Nafi'i yang maha memberi manfaat, An-Nur yang maha bercahaya, Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk, Al-Badi yang maha pencipta tiada bandingnya, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Warits yang maha pewaris, Ar-Rasyid yang maha pandai, Asyabur yang maha sabar. Oke, jadi itu tadi yang ada 99 Asmaul Husna. Baik, dilanjut lagi sama sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan artinya. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama, itu ada sifat wajib. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat ini hanya ada satu, yaitu wujud. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat salbiyah terdiri atas 5 sifat, yaitu kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang ada pada Allah. Sifat ma'ani terdiri atas 7 jenis, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah terdiri atas 7 jenis, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman.
Adapun sifat wajib Allah Subhanahu wa taala beserta artinya yaitu sebagai berikut yang ada di sini ya. Ini ada 20 sifat wajib Allah. Baik, lanjut yang kedua itu ada sifat mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Adapun sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala beserta artinya yaitu sebagai berikut. Ada juga di sini ada 20 juga sama. Akan dilihat. Lanjut ke 3 sifat jaiz. Sifat jaiz Allah hanya ada satu yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Oke, dilanjut lagi ke sifat wajib, mustahil dan jaiz sebagai rasul dan artinya. Yang pertama ada sifat wajibnya. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Di sini ada pengertiannya. Lalu yang kedua ada sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi Rasul itu juga ada 4. Ada kazib, khianat, kitman, dan baladah. Artinya ada di sini semua untuk penjelasannya. Dilanjut lagi sama yang nomor 3 sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Lanjut ke nama surat dan ayat dari masing-masing awal juz pada 30 juz dalam kitab suci Al-Quran. Berikut merupakan masing-masing awal juz pada 30 juz di dalam kitab suci Al-Quran ya. Bisa dibaca di sini dari juz 1, 2, 3 sampai 30. Oke, dilanjut lagi sama penjelasan dan arti dari 114 nama-nama surat dalam kitab suci Al-Quran. 114 nama surat di Al-Quran dan artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran adalah nama kitab yang terakhir dari semua kitab Allah dalam agama Islam. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Allah terakhir Al-Quran diturunkan seluruhnya dalam bahasa Arab. Al-Quran terdiri atas 30 juz dan 114 surat. Untuk jumlah ayat dan Al-Quran sendiri terdapat hitungan yang berbeda dari para ulama. Daftar lengkap 114 surah dalam Al-Quran yang terdiri dari surat Al-Fatihah diikuti surat Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Berikut daftar lengkap 114 surah dalam Al-Quran beserta artinya. Sini ada banyak dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dilanjut sampai ke surah terakhir. Surah terakhir yaitu An-Nas. Dilanjut sama cerita singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diperingati sebagai perjalanan suci Rasulullah sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pada peristiwa ini Rasulullah berkesempatan untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Lalu bagaimana latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah 2 orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Thalib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang yang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekah.
Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah semakin terasa sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur laranya. Pada akhirnya, Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat singgah sananya. Maka sebelum melakukannya, ada rangkaian spiritual yang harus dilalui Rasulullah terlebih dahulu. Ritual spiritual dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi menghampiri Rasulullah SAW di suatu malam. Dengan secepat kilat, mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Kemudian mereka memperlakukan Rasulullah dengan lembut dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadanya. Selanjutnya, Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Jibril mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati Rasulullah. Persiapan sudah selesai. Selanjutnya, Rasulullah dibawa oleh para malaikat menuju Sidratul Muntaha menggunakan kendaraan bernama Buraq. Seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal dengan dua sayap di antara kedua kakinya. Kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan Mekah. Selama perjalanan beliau singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilai historisnya oleh Jibril. Rasulullah pun diperkenankan melakukan sholat sunnah 2 rakaat di masing-masing tempat. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab seseorang hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis dosanya. Tempat dan peristiwa yang disaksikan Rasulullah itu menjadi pelajaran atau ibrah yang berharga untuk beliau. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, yaitu lapisan langit ketujuh. Perjalanan spiritual ini dinamakan dengan Mi'raj. Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sembari berucap, "Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan akan menghadap Tuhan yang maha mulia." Tanpa jeda yang lama, Rasulullah dan Jibril melangkahkan kaki menaiki Mi'raj. Begitu kedua kaki beliau tepat menginjak tangga yang pertama, tangga itu bergerak naik sendiri membawa Rasulullah dan Jibril terbang menembus awan. Mereka pun melakukan perjalanan menuju langit ketujuh. Di setiap tingkatan langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang soleh. Langit demi langit beliau lalui hingga Rasulullah mencapai puncaknya di langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril tidak dapat melampauinya. Rasulullah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perintah sholat olehnya sebanyak 50 rakaat. Kemudian Rasulullah melakukan negosiasi terkait jumlah rakaat dengan meminta saran kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu tercetuslah perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi setiap umat agama Islam. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.